Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ingin mempresentasikan tentang manusia purba. Tapi sebelumnya kita ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ardina Restu Firdiania. Nama saya Wisda Arifazahla. Nama saya Fadia. Nama saya Leli Roda Pujana. Dan di sini rekan saya akan mempresentasikan jenis manusia purba yang pertama. Yang pertama adalah sejarah Pithecanthropus mojocertensis. Pithecanthropus mojocertensis disebut juga Pithecanthropus robustus yang berarti manusia kera yang besar. Pithecanthropus mojocertensis pertama kali ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada 1936 di Mojokerto, Jawa Timur. Pada beberapa temuan von Koenigswald, ia membagi lapisan difilium lembah Sungai Bengawan Solo menjadi 3 bagian, yaitu lapisan betis atau claystone bawah, lapisan trinil atau claystone tengah, dan lapisan ngandong atau claystone atas. Hasil kebudayaan dari Pithecanthropus mojocertensis berupa kapak perimbas, kapak penetak, dan kapak penggenggam. Ciri-ciri dari Pithecanthropus mojocertensis adalah berbadan tegap, tulang pipi kuat, volume otak 750 sampai 1300 cc, tinggi badan antara 165 sampai 180 cm, hidung lebar, tulang rahang dan geraham kuat, tidak memiliki dagu, kuning tebal, muka menonjol ke depan, hidup masih dari mengumpulkan makanan atau food gathering. Yang kedua adalah sejarah Pithecanthropus erectus. Pertama kali fosil yang ditemukan adalah sebuah atap tulang tengkorak dan femur atau tulang paha, seperti dikutip dari Ensiklopedia Britannica. Penemu Pithecanthropus erectus adalah Eugene Du Bois, ahli geologi dan ahli anatomi asal Belanda. Pithecanthropus erectus Du Bois semula melakukan perjalanan ke Asia Tenggara untuk menemukan nenek moyang manusia modern. Setelah mencari fosil di Sumatera, ia pindah ke Pulau Jawa pada 1890. Eugene Du Bois mulai melakukan pencarian fosil di sepanjang Sungai Bengawan Solo di Desa Trinil pada Agustus 1891. Atap tulang tengkorak manusia purba ditemukan Du Bois pada Oktober 1891, sementara femur ditemukan setelahnya di lubang yang sama. Du Bois mengklasifikasi temuannya sebagai Pithecanthropus erectus yang juga memiliki hati manusia kera yang berjalan tegak. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus adalah volume otak Pithecanthropus erectus adalah 19 cm3, tengkorak datar dengan dahi sempit, bagian naik di sepanjang bagian atas kepala untuk mendekatkan otot rahang yang kuat, tulang tengkorak yang sangat tebal, alis tebal, rahang besar tanpa dagu, gigi pada dasarnya seperti gigi manusia meskipun dengan beberapa fitur mirip kera, seperti tangan besar yang sebagian tumpang tindih, berjalan tegak sepenuhnya seperti manusia modern, tinggi mencapai 170 cm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada Homo ajacensis. Homo ajacensis merupakan salah satu jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia. Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia, manusia purba jenis ini ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietschoten pada tahun 1989 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Diduga fosil-fosil tersebut milik manusia berjenis kelamin perempuan yang berusia 30 tahun. Homo ajacensis atau manusia dari wajak digolongkan sebagai Homo sapiens pertama di Asia. Ada juga fosil yang ditemukan berupa tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang paha, dan tulang kering. Eugene Du Bois menduga bahwa Homo ajacensis termasuk dalam ras Australoid, bernenek moyang Homo soloensis, dan menurunkan bangsa aborigin. Berdasarkan hasil temuan, Homo ajacensis diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun lalu di Indonesia. Ciri-ciri penemuan Homo ajacensis: yang pertama, ukuran tengkoraknya sedang dan agak lonjong. Yang kedua, muka datar dan lebar. Yang ketiga, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit.
Yang keempat, dahinya sedikit miring dan di atas matanya ada busur kering nyata. Yang kelima, volume otak sekitar 1630. Yang keenam, tingginya sekitar 173 cm. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Homo floresiensis adalah spesies manusia purba berukuran kecil yang mendiami Pulau Flores. Manusia purba ini ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood bersama dengan tim dan pusat penelitian Arkeologi Nasional pada September 2003. Homo floresiensis ditemukan di dua liang gua di Flores. Temuan itu kemudian diberi nama Homo floresiensis atau manusia liang gua sesuai dengan lokasi penemuannya. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak manusia purba yang memiliki bentuk sangat mungil. Diperkirakan ukuran tubuhnya tidak lebih besar dari anak-anak usia 5 tahun. Karena ukurannya yang lebih kecil dari manusia pada umumnya, Homo floresiensis juga sering mendapat julukan sebagai hobbit dari liang gua. Penemuan pada 1950-an, sebenarnya manusia liang gua telah memberikan data-data tentang adanya kehidupan praksara. Pada saat itu, T.H. Verhoeven lebih dulu menemukan beberapa fragmen tulang iga manusia di liang gua yang berasosiasi dengan berbagai alat serpi dan gerabah. Kemudian pada 1965 ditemukan 7 buah rangka sebuah manusia beserta beberapa bekal kubur berupa beliung dan gerabah. Diperkirakan liang gua merupakan sebuah situs neolitik dan paleomatalik. Pada 1970, R.P. Sujono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melanjutkan penelitian yang menunjukkan bahwa manusia liang gua secara kronologis menunjukkan hunian dari zaman Paleolitik, Mesolitik, dan Neolitik. Ciri-ciri Homo floresiensis itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, tengkorak berukuran kecil dan memanjang, bagian dahi tidak menonjol dan sempit. Yang kedua, volume otak 380 cc. Yang ketiga, tinggi badan sekitar 100 cm. Dan yang keempat, beratnya sekitar 30 kg, berjalan tegak. Dan yang kelima, tidak memiliki dagu. Dan selanjutnya ada Pithecanthropus solensis, adalah salah satu jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Sejarah ditemukan fosil yang memiliki arti manusia dari kerak Solo ini bermula dari awal dekade 1890-an. Fosil Pithecanthropus sebenarnya banyak ditemukan di berbagai belahan dunia. Sebutannya berbeda-beda menurut sejarah 2020 karya Marlena di Indonesia. Fosil tersebut yang terlebih dahulu kerangka atas kepala dan paha Pithecanthropus erectus pada 1891. Seorang arkeolog Belanda bernama Gunnar Dubois menemukan di desa Trini Ngawi, Jawa Timur. Arti nama tersebut adalah manusia kera yang berjalan tegak. Oleh karena itu, beberapa fosil yang diklaim sejenis, salah satunya Pithecanthropus solensis, serta memiliki ciri sama dengan diberikan sebutan pertama Pithecanthropus. Lalu nama belakangnya diberi lokasi penemuannya. Ciri-cirinya terbagi menjadi 7. Yang pertama, Pithecanthropus solensis hidup di zaman Pleistosen awal dan tengah sekitar 1 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Yang kedua, tinggi berkisar 1668 sampai 168 sampai 180 cm dan memiliki berat badan 80 sampai 100 kg. Yang ketiga, ketika berjalan tubuhnya tegak, volume otaknya 775 sampai 975 cc. Yang keempat, alat pengunyah sangat kuat. Dan yang kelima, kening menonjol tebal, hidung tebal. Dan yang keenam, tidak memiliki dagu. Dan ketujuh, kepala bagian belakang menonjol. Di Indonesia terdapat beberapa jenis manusia purba. Sudah, terima kasih. Selanjutnya, Homo floresiensis. Fosil Homo floresiensis ditemukan di Gandong,
tepi Bengawan Solo. Dari saringan serta sambung macan seragen dari penggalingan yang dilakukan oleh William Frederick Locator, Charles de Lac, dan J.A. Lefang Koenigswald pada 1931 hingga 1933. Fosil yang ditemukan terdiri dari 14 tengkorak, 2 tulang kering, dan tulang panggul. Diperkirakan Homo solensis adalah evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis yang hidup sekitar 117 hingga 108.000 tahun lalu pada zaman Pleistocene akhir. Oleh sebagian ahli, Homo solensis digolongkan dengan Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba jenis Homo sapiens dari Asia, Eropa, dan Amerika. Ciri-ciri Homo solensis adalah volume otak cukup besar mulai dari 1013 sampai 1251 cc, tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm, berat badan antara 30 sampai 150 kg. Bagian belakang tengkorak telah membulat dan tinggi otak-otak pada bagian tengkuk mulai mengalami reduksi. Alat pengunyah menyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil. Wajah dan hidungnya lebih lebar, dahi dan mulut masih menonjol, namun tidak seperti Pithecanthropus. Diperkirakan bisa berjalan dan berdiri sempurna. Selanjutnya ada Homo sapiens. Homo sapiens merupakan perkembangan dari jenis manusia sebelumnya dan telah menunjukkan bentuk yang sama seperti manusia pada masa sekarang. Berdasarkan hasil penemuan para ahli, jenis Homo sapiens yang ada di Indonesia adalah Homo soloensis dan Homo wajakensis. Homo wajakensis berhasil ditemukan oleh Van Rietschoten pada tahun 1889 di Wajak, Malang. Ciri-ciri penemuan: yang pertama, volume otak bervariasi antara 1000 sampai 1450 cc. Yang kedua, otak besar dan otak kecil sudah berkembang, terutama pada bagian otaknya. Yang ketiga, memiliki tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badan rata-rata 30 sampai 150. Selanjutnya, tulang dahi dan bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi. Yang selanjutnya, otot tengkuk mengalami penyusutan dan sudah berjalan dan berdiri tegak, memiliki ciri-ciri yang lebih sempurna.